Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kakak-kakak semuanya, berjumpa kembali di Senang Belajar. Pada kesempatan ini kita masuk pada lanjutan pembahasan statistika bagian 4. Kita akan membahas distribusi frekuensi. Pada video sebelumnya kita sudah masuk pada distribusi frekuensi awalan. Pengertian dari distribusi frekuensi. Dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali yang kemarin. Kakak semuanya ditampilkan sebuah data numerik yang diperoleh dari hasil pengamatan, dan pada umumnya data pada pengamatan itu masih berupa data kasar yang belum bisa memberikan informasi yang jelas tentang data tersebut. Misalkan sebagai contoh yang ada di monitor atau di tampilan slide ini adalah data hasil pengukuran satu penelitian. Ada beberapa data di sini, kita lihat ada 30 data. Ini yang atas, yang baris atas ini formatnya kurang pas sehingga bentuknya seperti ini. Pada tampilan yang pertama ini adalah 23 ini, 23. Ya, 23 dan seterusnya. Sehingga nanti kita tidak usah perpanjang masalah ini. Nah, kita lanjutkan pada tabel ini. Kita ada data 23, 10, 26, 18, 1, 24, 12, 29, 28 dan seterusnya di situ. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana membuat diagram batang daun. Kita ambil ada yang satuan 0 sampai 9, kita tulis di situ adalah 0, ini 0 sampai 9. Terus kita lanjutkan pada baris yang kedua mulai dari 10 sampai 19. Jadi ini pakai skala 10. Dan yang kedua adalah 20 sampai 29. Sekali lagi, ini menggunakan skala 10. Maka kita dapatkan kelompok dengan skala 0 sampai 9 atau interval 0 sampai 9 adalah angkanya 1, 1, 2, 2, 3, 6, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau kita lihat tabel distribusi frekuensinya, kita bisa tulis untuk batangnya itu 0, maka intervalnya ini adalah, kalau kita lihat di sini 0 adalah intervalnya adalah 0 sampai 9. Maka kita akan dapatkan pada interval 0 sampai 9 ini muncul angka, itu ada 10 angka, yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 6, 6, 7, 8. Maka di sini kita dapatkan frekuensinya adalah 10. Frekuensi adalah banyaknya angka pada interval itu yang muncul. Terus kita lanjutkan. Untuk pada batang yang kedua, batang yang satu ini adalah dengan interval 10 sampai 19. Itu mempunyai frekuensi 13. Dan lanjutan pada baris ketiga yaitu batang 2 itu adalah 20 sampai 29, dan kita tahu frekuensinya adalah 7. Nah, kita lanjutkan ini. Itu untuk skala 10. Bagaimana kalau skalanya adalah skala 5? Nah, kita perhatikan di situ pada batangnya kita untuk skala 5 mulai dari interval 0 sampai 4. 0, 0, 1, 2, 3, 4 berarti ada 5 ringnya 5. Jadi ada 5 angka 0, 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis di situ adalah batangnya 0 pangkat 0. Nah, sedangkan berikutnya pada interval berikutnya misalkan kita lanjutkannya tadi 4, lanjut 5, 6, 7, 8, 9, berarti itu kita tulis pada batang 0 pangkat 5. Ya, gampang ya. Terus untuk lanjutannya adalah mulai dari 10 sampai 14 adalah 1 pangkat 0, 15 sampai 19 berarti 1 pangkat 5, 20 sampai 24 2 pangkat 0, dan
25 sampai 29 adalah 2 pangkat 5. Nah, kalau itu kita tulis dalam bentuk interval, enggak semuanya, kita dapatkan interval 0 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14 dan seterusnya. Maka pada tabel diagram batang dan daun itu kita bisa tulis dalam distribusi frekuensi pada tabel yang sebelah kanan ini. Ini kalau kita susun dalam bentuk skala 5. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Oke. Nah, kita perhatikan dua tabel tadi. Ini adalah dua tabel. Keduanya adalah tabel distribusi frekuensi. Berdasarkan kelompok-kelompok data tersebut dapat kita ketahui hal sebagai berikut. Nah, untuk kelompok data pada tabel tadi 0 sampai 9, 10 sampai 19, 20 dan sampai 29, yang tadi yang ini ya. Yang sebelah sini ini disebut sebagai interval kelas, atau yang 0 sampai 4, 5 sampai 9 sampai 25 sampai 29 ini adalah disebut sebagai interval kelas. Nah, disebut sebagai interval kelas. Nah, selanjutnya pada interval kelas ini ada beberapa cara untuk menentukan interval kelas ini adalah banyaknya kelas. Coba kita perhatikan di situ. Interval kelas 0 sampai 9, 0 sampai 4. Kalau kita lihat pada tabel yang pertama, ini banyaknya kelas ada 3. Ada 3 banyaknya kelas. Ini banyaknya kelas. Sedangkan yang tabel yang kedua yang skala 5 ini kita tahu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 banyaknya kelas. Nah, bagaimana untuk menentukan banyaknya kelas? Ada beberapa cara untuk menentukan banyaknya kelas, atau banyaknya kelas adalah ditulis sebagai K di sini. Ada beberapa cara. Yang salah satu cara yang sudah umum atau sudah sering digunakan adalah aturan Stargess, yaitu dengan rumus K, atau K itu banyaknya kelas, dirumuskan sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N, di mana N adalah banyaknya data. Banyaknya data ya banyaknya frekuensi, ini banyaknya data. 10 tambah 13 tambah 7 ini adalah banyaknya data adalah 30. Nah, ini banyaknya data. Jadi N-nya di sini adalah 30. Ini. Terus kita lanjutkan. Pada setiap interval kelas, angka yang lebih kecil disebut sebagai batas bawah. Interval kelas. Kita tahu interval kelas ini 0 sampai 9, 10 sampai 19, 20 sampai 29, 0 sampai 4, 5 sampai 9 dan seterusnya. Angka antara 0 sampai 9, angka yang paling kecil itu disebut sebagai batas bawah, dan angka yang paling besar disebut batas atas. Perhatikan, kalau interval 0 sampai 9, mana batas bawahnya? Betul, batas bawahnya adalah 0. Batas atas adalah 9. Ya, sudah paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau misalkan kita ambil 25 sampai 29, 25, 29 pada interval 25, 29, interval kelas ini, mana batas bawahnya? Ya, betul. 25 adalah batas bawah dan 29 adalah batas atas. Oke, sudah paham ya? Nah, kita lanjutkan. Kita sudah tahu interval kelas, sudah tahu banyak kelas, batas bawah, batas atas. Sekarang nilai tepi bawah. Nah, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Berarti kalau misalkan kita ambil 10 pada interval 10 sampai 19, ini kita tahu bahwa batas bawahnya adalah 10 dikurangi setengah, berarti 9,5. Ini sebenarnya angka ini adalah angka pembulatan kakak semuanya. Ini angka pembulatan. Kalau kita lihat misalkan pada interval 0 sampai, misalkan di sini adalah batasnya adalah 0 sampai 9, terus di sini 10 sampai 19. Ini adalah pada interval
yang 0 sampai 9 ini adalah interval pada kelas pertama, ini pada kelas kedua. Nah, kita tahu bahwa batas atas dari kelas pertama adalah 9, batas bawah pada kelas kedua adalah 10, 9 dan 10. Maka tepinya mana? Tepinya di sini nih, di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah antara 9 dan 10. Maka di sini adalah 9,5, 9, mendekati 10, 9,6, 9,7, 9,8, 9,9. Kalau dibulatkan adalah 10 angkanya. Sehingga di sini ini adalah sebagai tepi bawah kelas kedua, tetapi masuk ke tepi atas kelas pertama. Sehingga kalau kita tulis di situ, tepi kalau 10 sampai 19 intervalnya, tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya adalah tepi bawah. Ini berarti masih ke tengah-tengah antara 9 dan 10, berarti 9,5 tepi bawah. Tepi atasnya berapa? Ini di sini ada angka 20, berarti tengah-tengah antara 19 dan 20 di sini adalah 19,5. Nah, 9,5 dan 19,5 ini adalah tepi ya, tepi bawah dan tepi atas. Saya tulis TB dan TA. Ya, kita lanjutkan. Sedangkan lebar kelas atau C, lebar kelas adalah selisih tepi atas dan tepi bawah. Nih. Jadi lebar kelas adalah selisih tepi atas dan tepi bawah. Tadi adalah 9. Kalau kita lihat pada pembahasan sebelumnya antara 10,19, maka lebar kelasnya berapa? Lebar kelas atau C. C adalah ini tepi bawahnya dan tepi atasnya berapa? Tepi atasnya 19,5. Selisihnya dikurangi 9,5. Berarti lebar kelasnya adalah 10. Ya. Itu ya. Dan nilai tengahnya adalah tengah-tengah. Nilai tengah berarti batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ini nilai tengahnya. Misalkan tadi 10 sampai 19 interval, maka nilai tengahnya adalah nilai tengah, kita bisa tulis atau nilai XT, nilai tengah sama dengan pada interval ke 2, kelas kedua ya. Ini pada berarti 10 tambah 19 dibagi 2. Oke, nilainya adalah berapa kakak? 10 tambah 19 dibagi 2 berarti 14,5 nilai tengahnya. Ya. Ya. Itu kakak untuk pembahasan kali ini. Pada video berikutnya kita akan masuk pada bagian 5. Kita akan membahas distribusi frekuensi untuk frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Sampai ketemu pada video berikutnya. Semoga bisa membantu kakak semuanya dalam belajar memahami statistika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.